Halo, halo. Balik lagi bersama saya Gilbran ID. Oke, jadi pada video sebelumnya kita telah mencoba mengerjakan untuk soal LKS pada poin 1 authentication ya. Nah, kemarin sudah sampai sign out atau logout. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan series kita mengerjakan soal LKS tahun 2025. Dan kali ini kita akan mengerjakan yang bagian nomor 2 ya, bagian user di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka VS Code-nya. Kemudian kita lihat untuk ini user, berarti kita buat controller baru ya. Sebentar. Kita buat controller baru dengan nama user controller. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Oh iya, maaf guys, lupa guys. Kita tambahin APA. Nah, kayak gini ya. Ini kita hapus. Nah, controller kita sudah berhasil dibuat ya. Jadi, poin pertama, kita mengambil semua data admin. Jadi, rute ini nanti akan mengembalikan data yang role-nya admin gitu ya. Nanti datanya muncul di sini. Oke, langsung kita coba saja. Kita buat function baru, public function get admin. Setelah itu, karena kita akan melakukan request ya, berarti jangan lupa kita masukkan request. Ini kalau bukan administrator, dia ngembaliinnya ini. Berarti kita butuh logic ya. Butuh logic if if request, jika requestnya dia role-nya bukan sebagai administrator, maka dia mengembalikan respon ini. You are not administrator. Nah,
kemudian status code-nya 403. Nah, jadi kalau dia request bukan sebagai administrator, maka dia akan mengembalikan ini. Jika dia sebagai administrator, maka dia akan mengembalikan respon ini ya, status code 200. Oke, jadi buatnya user ininya pakai admin aja. Variabel sebenarnya bebas ya. Di sini kita pakai variabel admin. Kemudian where dia mencari role administrator. Kemudian kita get ya. Nah, kita ambil datanya karena kita akan mengambil username. Kemudian ini kita tulis username. Kemudian oh iya, ini karena yang kita ambil lebih dari satu ya datanya, kita harus menggunakan array. Username nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini, setelah kita membuat variabel admin, kita mengembalikan responnya ya. Respon JSON. Total elemen, berarti kita total elemen elemennya, berarti ini kan data ininya ya, data yang ada gitu, yang role-nya administrator, maka kita hitung atau count. Kemudian konten kontennya berarti admin. Terus untuk status code-nya 200. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi bacanya kalau misalkan request-nya bukan administrator, kembaliin ini. Kalau misalkan dia sebagai administrator, maka dia kembaliin ini. Ambil ini ya. Oke, kita cek. Jangan lupa kita buat untuk root-nya. Kita salin saja. Root kita pakainya get berarti ya untuk metodenya. Get.
kemudian kita panggil controllernya, user controller get admin. Jangan lupa kita kasih middleware ya, middleware-nya out sanctum. Nah, seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya kita mungkin edit dulu di database-nya ya. Nah, kita edit di database-nya ini. Untuk role-nya aja ya sih. Role-nya itu administrator. Untuk ngecek ya guys. Jangan lupa buka Postman. Kita buat request baru dengan nama berarti get admin. URL-nya localhost 8000 API F, ini kita salin. Ini karena kita pakai ini berarti kita harus login terlebih dahulu ya. Kita bisa salin ini. Kemarin kita kan ngambil tokennya dari sini. User yang login. Ini kita login ulang aja. Nah, dia role-nya udah muncul nih. Administrator. Kita bisa ambil untuk tokennya. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita coba ambil. Nah, sudah berhasil ya. Ada dia ngambil total elemen yang role-nya sebagai administrator ada berapa jumlahnya. Dihitung nih. Nah, di sini ada 1. Kemudian ini kontennya isinya ada username, kemudian ini ya sesuai di sini. Oke, sip, berarti udah berhasil ya. Di poin kita lihat di poin selanjutnya. Mana ini? Oke. Oh, kita disuruh membuat user ya dengan URL-nya ini. Jadi kita buat function baru di controllernya. Function, karena kita akan membuat berarti kita create user. Functionnya seperti ini ya. Kemudian di sini bisa kita lihat
Jadi yang bisa membuat user itu hanya administrator ya. Administrator. Berarti kalau misalkan bukan administrator, sama kayak yang tadi, dibatasin nih. Berarti kita buat oke. Kita buat ini ya. Try. Aduh, pakai yang ini aja biar otomatis. Nah, kemudian di sini kita kasih if oh ya, di functionnya jangan lupa ya, kita akan melakukan request. Jadi kita kasih request di sini. Oke, setelah itu sini kita request user role tidak sama dengan bukan administrator, maka kita kembalikan responnya. Statusnya invalid. Kemudian message-nya you are not the administrator. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian status code-nya 403. Oke, sip. Nah, kalau misalkan dia sebagai administrator, berarti dia bisa membuat user ya. Dia bisa membuat user baru. Oke. Berarti kita melakukan request. Kita validasi seperti biasa. Ada username, password. Username. Username wajib diisi. Kemudian unique dari tabel user. Minimal 4 karakter, maksimal 60. Passwordnya juga ini ya, juga wajib diisi. Minimal untuk password nggak unik ya, maksimal 20 karakter. Oke, kita sudah buat validasinya. Kemudian kita buat user di sini. Usernya membuat create. Oh ya, kita tambahin role-nya sekalian aja ya. Role-nya no label.
label atau tidak wajib diisi. Username berarti request username, kemudian passwordnya kita menggunakan hash make request password, ini bukan titik koma salah. Kemudian di sini role request role. Oke, kira-kira seperti ini. Dan status code-nya kalau berhasil kita lihat 201. Oh iya, kita belum buat ini responnya dulu dong. Response JSON kembaliin status sama username-nya apa. Oke, status sukses username yang dibuat, berarti kita ngambilnya dari user, kemudian username. Oke, seperti ini ya. Status code-nya 201. Nah, kalau misalkan dia tidak unik gitu ya, ataupun ada error lain, maka muncul error code 400 ya. Berarti kita buat di sini nih. Ini respon JSON kembaliin status invalid. Nah, message-nya biar nggak manual, kita pakai ini aja. Get message. Nah, seperti ini ya. Error code-nya 400. Oke, sip. Kita tambahkan URL-nya di API. Jangan lupa. Karena kita membuat, berarti metodenya post ya. Kita salin URL-nya di sini. User. Kita panggil controllernya user. Controller. Kemudian functionnya tadi create user. Kemudian kita kasih middleware juga. Middleware-nya out sanctum. Nah, seperti ini ya. Oke, sip. Kita langsung coba. Kita buat
request baru. Requestnya namanya berarti create user. Oh, ini metodenya post ya, jangan lupa. Kita kasih headernya di sini, authorization. Kita pakai user root ya untuk nambahin datanya. Oke, sip. JSON username yang ingin kita buat, misalnya player 1, kemudian passwordnya 123456778 kayak gini ya. Kemudian role-nya berarti player seperti ini. Kita coba send requestnya. Nah, sudah berhasil ya. Kalau misalkan passwordnya cuman ada 3 ini, nah dia muncul message errornya ya. Ini udah otomatis karena tadi kita buat di controllernya menggunakan ini tree cat gitu ya. Ini kalau misalkan salah dia kembaliin ini. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat apa aja nih? Masih ada beberapa ternyata ya. Oke, kita cukupkan terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan di series selanjutnya. Mungkin karena masih ada beberapa sih. Masih lumayan banyak guys. Oke, itu mungkin tutorial dan pembahasan dari saya pada hari ini. Banyak kesalahan kata, mohon maaf ya teman-teman semua, karena masih pemula juga. Mohon supportnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan ragu untuk bertanya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you next again. Bye-bye.